Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini kami nantinya akan menganalisis tentang hukum Islam dengan kasus perkawinan siri dan juga hak waris anak. Tapi sebelum itu kami akan perkenalkan diri masing-masing. Dengan saya Nadine Sri Rasmulan Jiwani dengan NIM 22320232. Perkenalkan, nama saya Endro dengan NIM 2232009. Perkenalkan, nama saya Kadan Gulama Dipayana, nomor NIM saya 22320220. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faridi dengan NIM 22320238. Apakah menurut Undang-Undang Perkawinan Budi dan Aini apakah sah? Baik, seperti yang kita tahu kalau di perkawinan sah menurut agama itu adalah perkawinan yang dilakukan secara kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Dari kasus Budi dan Ani ini, seperti yang kita tahu, kalau Ani dan Budi sudah melakukan perkawinan yang sah atau di bawah tangan secara agama, tapi belum sah secara negara atau hukum positif di Indonesia. Tapi setelahnya, setelah melakukan perkawinan di bawah tangan, Budi dan Ani ini sempat mengisbatkan pernikahan mereka sebelum Budi ini meninggal. Jadi secara hukumnya, perkawinan antara Budi dan Ani ini sah karena sudah dilakukan isbat dan sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia. Bagaimana hubungan nasab antara anak C dan si Budi? Baik, anak C awalnya tidak memiliki hubungan nasab secara hukum dengan Budi karena dia itu lahir dari perkawinan siri. Tetapi karena si Budi ini mengajukan isbat ke pengadilan agama, maka si anak C ini diakui secara sah dalam hukum dan menjadi ahli waris. Apakah putusan MK nomor 46 tahun 2010 dapat diterapkan di dalam kasus tersebut? Menyatakan bahwa anak yang di luar perkawinan ini hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lalu diperbarui lagi menjelaskan bahwa anak di luar perkawinan ini memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan juga laki-laki yang dianggap ayahnya jika dalam kurung bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan atau bukti-bukti hukum lain. Namun dari keputusan tersebut hanya berlaku jika perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya itu belum diisbatkan atau disahkan ke pengadilan agama. Namun dari kasusnya ini kan dinyatakan kalau Budi sama Anani sudah mengisbatkan dan mengesahkan perkawinannya ke pengadilan agama, maka relevan atau tidak pasti relevan karena sudah disahkan dan menurut hukum anak itu pasti sudah memiliki identitas yang sah dan juga keperdataan yang bisa dibuktikan secara hukum. Siapa saja yang menjadi ahli waris? Oke, menurut saya semua bisa menjadi ahli waris karena si Budi tersebut menikah dengan si Ana dengan pernikahan yang sah dan memiliki dua orang anak, yaitu si A dan si B. Setelah itu si Budi menikah siri dengan si Ani dan memiliki seorang anak, yaitu si C. Total harta warisnya? Oke, jadi yang kita tahu harta bawaan Budi itu adalah 150 miliar. Nah, yang bisa diwariskan itu hanyalah harta bawaan Budi dan harta Gonogini yang bersama, tapi hanya separuh. Nah, separuh dari Gonogininya itu kan adalah 100 miliar karena totalnya itu 200 miliar. Ketika harta bawaan dari Budi ditambah dengan separuh itu adalah biar ditambah 100 miliar menjadi 200 miliar. Nah, 200 miliar ini nih yang bisa menjadikan Jelaskan bagaimana prosedur pembagian warisannya. Oke, baik. Jadi prosedur pengurusan warisannya itu adalah pertama, ahli waris itu harus menyiapkan dokumen pentingnya seperti akta kematian Budi, lalu putusan isbat untuk bagi istri kedua dan si C, lalu yang terakhir itu ada identitas resmi kepada semua ahli waris. Nah, lalu ketika semua dokumen sudah disiapkan, mereka harus mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama. Setelah keluar putusannya, ahli waris itu dapat menggunakannya seperti pembagian warisan, balik nama aset, atau juga bisa pencairan rekening. Kesimpulannya adalah di mana Budi tersebut sudah sah melakukan perkawinan dengan Ani karena dia sudah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum, yaitu isbat. Jadi juga pembagiannya itu harus sama rata dengan hukum Islam, yaitu memperhatikan proporsi antara istri dan anak-anak berdasarkan jenis kelamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.